A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Ludah Pocong Penglaris. Cerita ini ditulis oleh Tika Novita. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Pagi pun datang. Aku diminta Nawa untuk tetap tinggal di pondok sampai sore nanti, karena keamanan sekarang dijaga olehku dan Nawa. Pagi ini, Nawa diminta Bunyai untuk membantu memasak di dapur dalam. Sebenarnya itu hanyalah alasan. Yang sebenarnya terjadi, Bunyai sedang menilai calon menantunya tersebut, meskipun tak secara gamblang. Kedua orang tua mereka sudah sangat cocok. Ditambah sama-sama memiliki garis keturunan seorang kiai. Itulah mengapa Paraning dan Gus berakhir dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Yang kudengar selama ini belum ada penolakan yang dilakukan oleh Gus atau Ning itu sendiri. Tanpa mengabari ibu dan ayah, aku tinggal di pesantren sampai sore nanti. Itu sudah menjadi kesepakatan antara aku dan Nawa. Karena Nawa, aku bisa memiliki penghasilan walaupun kecil. Tak mengapa, yang terpenting bisa untuk menyambung. Karena para santri sudah berangkat sekolah, Nafis pun juga sudah enyah. Aku jadi merasa bosan. Kupilih untuk menghafal suatu amalan. Belum sampai melakukan, ingatanku melayang tentang selambir kertas putih yang diberikan oleh Bunyai tempo lalu. Penasaran apa yang ada di dalam secari kertas putih itu. Dengan cepat, aku menemukan kertas yang sengaja kusimpan di dalam kitab yang kupunya. Karena tak ingin diketahui oleh Nafis, aku terlebih dulu membiarkan gadis itu pergi. Dengan tenang, kubuka kertas putih pemberian Bunyai. Mataku membulat. Rasa heran hinggap dalam waktu hitungan detik. Bagaimana mungkin? Kertas dari Bunyai hanyalah secari kertas kosong. Sebenarnya apa ini? Aku meyakinkan diri bahwasanya mungkin kertas yang diberikan oleh Bunyai memang tak bisa terlihat oleh mata awam. Tak ingin juga memberitahukan pada Nawa soal ini. Aku tak ingin meragu dengan menanyakan perihal kertas kosong padanya. Kulipat lagi lembaran putih itu berbentuk segi empat. Lalu meletakkan kembali ke tempat semula. Saat aku keluar dari kamar, segelintir santri terlihat melakukan aktivitas di luar area pondok. Suara yang sama yang hadir dalam mimpi semalam terdengar dari tempat yang sama pula. Suara mesin jahit yang digunakan oleh seseorang. Siapa gerangan? Dengan rasa percaya diri, aku menghampiri ruangan perpustakaan yang tertutup itu. Tidak mungkin ada hantu di siang bolong begini. Berbeda dengan kembang tidur yang hadir saat aku terlelap dalam keadaan lelah semalam. Perlahan, aku menyentuh gagang pintu lalu menariknya pelan, sampai akhirnya pintu itu terbuka. Sepi, hanya suara mesin jahit itu yang terdengar semakin keras. Begitu aku masuk ke perpustakaan, sengaja aku tak menutup pintu kembali, membiarkan dalam keadaan terbuka lebar karena rasa gugup. Assalamualaikum, sapaku. Entah mengapa, aku merasa sudah ada di posisi ini. Dejavu, seperti mengulang kejadian tempo lalu. Bahkan, wanita yang duduk di depan mesin jahit itu pun mengenakan pakaian yang sama. Setelan putih dari ujung rambut hingga kakinya. Salamku tak dijawab olehnya. Aku mengulang salam dalam keadaan yang cukup tegang.
"Assalamualaikum." Salamku untuk yang kedua kali. "Waalaikumsalam," balasnya, lalu menoleh sambil menyuarakan suara aslinya. "Ya Allah, Allahu Akbar," ucapku kaget. Teramat kaget sampai membuat kakiku roboh. Jika dalam mimpiku hadir dengan seekor kera, maka sekarang ia hadir dalam wajahnya yang buruk rupa. Sebuah kalimat tak cukup untuk menggambarkan diriku yang sekarang ada di posisi ini. Bagaimana caraku menanyai makhluk yang terus-menerus menggangguku? Bahkan, beberapa kali aku memejamkan mata. Akan tetapi ia terus saja tertawa sampai terngiang di telinga. Tawanya benar-benar membuat tubuhku bergetar. Hingga kalimat yang ingin kulontarkan seakan tertahan di tenggorokan. "Hei, tolong!" Apa yang baru saja ku dengar seolah tak nyata. Benarkah makhluk itu meminta tolong padaku? Setelah tawa yang membuat bulu kuduk berdiri, kini makhluk itu menangis menunjukkan sosoknya yang asli. Iya, masih gadis yang beberapa kali menemuiku dalam berbagai kesempatan. Gadis yang terakhir kali datang menunjukkan wajah yang berlumuran darah. Sampai kini pun badanku masih terasa lemas akibat pertemuan terakhir malam itu. Matanya merah, menatap tajam ke arahku dengan tangisan berganti-ganti keseringai. Seperti tersedot ke dalam lubang hitam, aku seolah memasuki dimensi lain yang dibuat oleh sosok perempuan misterius tersebut. Apa yang kulihat ini bukanlah mimpi. Beberapa kali aku mencubit lenganku dan begitu teramat sakit kurasa. Sekali lagi memastikan bahwa yang kualami ini adalah hal nyata. Benar, perempuan misterius itu meminta tolong pada diri ini. Rohnya tak bisa tenang karena dibuat tumbal oleh ayah dan ibu. Ia juga meminta agar rohnya dibebaskan dari jeratan setan yang sekarang begitu mengusik ketenangannya. Jahat memang, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dari kejadian kecelakaan yang dialami oleh gadis itu, ayah dan ibu justru membuat ajang nasib malang gadis itu sebagai haji mumpung. Setelah beberapa detik melewati hal yang baru saja terjadi, tubuhku kian menggigil. Dengan tergesa aku melangkahkan kaki sambil terseok-seok. Selain menggigil, kepala ini juga sangat berat. Entah apa yang terjadi pada diriku. Apa ini karena makhluk itu? Atau memang ini hanya sakit biasa? Aku berjalan sambil meraba dinding menuju kamar yang tepat ada di sebelah perpustakaan ini. Namun semakin aku berjalan ke kamar yang hanya berjarak 5 langkah itu tak kunjung kugapai. Sampai akhirnya pandangan ini nanar. Aku pun berakhir pingsan. Singkat cerita, rak yang penuh dengan buku serta kitab-kitab yang tersusun rapi menjadi pemandangan pertama begitu aku membuka mata. Ini adalah kamar yang aku tempati bersama Nafis selama aku di pondok. 2 orang wanita yang duduk sambil membaca lantunan ayat suci itu belum menyadari diriku yang telah sadar. Begitu aku menatap ke arah mereka cukup lama, salah satu dari wanita itu menghentikan membaca kitab suci yang begitu merdu. Berharap mendengarkan lagi, namun sosok itu langsung menutupnya. "Inah, kamu sudah sadar?" tanya salah satu wanita itu menghampiri. Aku mengangguk sambil membentuk senyum simpul di bibir. "Alhamdulillah," saut putri. Setelah menyelesaikan lantunan ayat hingga akhir, lalu menutup dan menyimpan di rak buku. Kedua wanita itu adalah Nawa dan Putri. Keamanan yang keduanya sama-sama dari keturunan kiai.
Kamu sudah makan, Nah? Tanya keduanya bersamaan. Begitulah keadaan di sini, saling peduli satu sama lain. Tak mungkin aku bisa pergi dari tempat yang membuatku begitu nyaman. Belum, jawabku lemah. Kamu mau pesan apa? Biar aku belikan di kantin. Nawa memang sangat perhatian. Tak hanya denganku saja. Ia sudah terkenal dengan sikap santun dan pedulinya itu. Iya, kamu bilang aja, Nah. Biar kami yang urus. Saut Putri segera. Semakin tak enak rasanya hati ini pada mereka berdua. Bahkan, tak ingin menyinggungku dengan langsung mencecar bagaimana aku bisa jatuh pingsan di perpustakaan. Itulah yang kuingat terakhir kali saat aku masih tersadar. Jangan, Ning. Nanti, biar saya sendiri masak di dapur. Tolakku benar-benar sungkan. Inah, ayolah. Nawa memohon dengan menggenggam jemari tanganku. Sementara Putri tanpa berharap dengan sorot matanya. Nasi lodeh sama kerupuk saja, Ning. Uangku ada di tas sebelah sana. Tunjukku ke arah dinding di mana aku menggantung tas satu-satunya yang kupunya. Tanpa menoleh ke arah yang kutunjuk, Nawa bangkit meninggalkan kami tanpa berkata apapun. Ning, kok kabur? Itu uangku. Teriakku sekuat tenaga pada Nawa yang keluar kamar begitu saja. Sudah, kamu jangan teriak-teriak, Inah. Percaya saja sama Nawa, ucap Putri. Seraya menyelimuti kembali tubuhku. Iya deh, kataku pasrah. Kamu istirahat ya, pinta Putri. Aku hanya mengangguk. Selang beberapa saat, Nawa kembali dengan membawa makanan yang cukup mahal untukku. Nasi sayur lodeh dengan lauk ayam goreng. Ditambah 1 gelas teh hangat tanpa terlihat di nampan yang Nawa bawa. Makan, Nah, biar tenaga kamu cepat pulih. Tapi Ning, ini kebanyakan buatku. Lagi pula uangku tak cukup. Sudah, makan saja. Tak perlu pusing dengan uangmu yang tak seberapa itu. Aku yang traktir, ucapnya meledek. Cie, yang banyak duit, saut Putri seraya memiringkan tubuhnya. Iya dong, gue gitu loh, ujar Nawa dengan pedenya. Kami pun tertawa di tengah kegalauan yang saat ini kurasa. Beruntung masih punya teman yang bisa menghibur. Setelah menghabiskan makanan ditemani oleh keduanya. Sudah kesekian kalinya aku berterima kasih pada Putri dan Nawa. Jujur saja, rasa sungkan belum hilang dari sudut hati yang paling dalam. Setelah itu, Putri pamit karena harus mengajar anak-anak mengaji. Kini, tinggal aku dan Nawa di kamar yang penuh dengan buku-buku maupun kitab. Kamu gak apa-apa, Nah? Sebuah kalimat yang sudah kutunggu sedari tadi. Akhirnya keluar juga dari mulut Nawa yang terlihat khawatir. Cukup menakutkan, Ning. Bagaimana bisa, Nak? Aku sendiri tak tahu pasti, Ning. Tapi, apakah arwah penasaran bisa dijadikan tumbal? Nawa memekik. Terlihat dari kulitnya yang putih. Bulu-bulu halus itu tampak berdiri. Aku sendiri merasa takut menceritakan hal ini padanya. Kamu yakin, Nah? Aku membuang napas kasar. Entahlah. Nawa ikut gelisah menanggapi hal yang kualami. Beberapa kali raut wajahnya terlihat berbeda dari biasanya yang selalu terlihat ceria. Ning,
nanti siang aku pulang ya. Kamu kan masih belum baik, nah. Tapi aku ingin cepat menyimpan benda yang diberikan oleh Bu Nyai di rumah, Ning. Bisa gila aku kalau setiap hari sosok itu selalu menerorku. Tenanglah Ina. Iya, aku tahu. Baiklah, nanti siang kamu boleh pulang. Makasih, Ning. Soal gadis yang menerormu, coba saja kamu bacakan ayat kursi untuk dirimu sendiri. Insya Allah itu bisa menjadi benteng agar makhluk yang bersifat tak terlihat akan menjauh. Betulkah? Kenapa selama ini aku tak pernah terpikirkan hal itu? Coba saja, nak. Atas izin Allah, kamu bisa terhindar. Ujarnya lembut. Ya sudah, mulai sekarang kamu coba hal itu ya. Aku tinggal dulu. Hari ini aku ada jadwal mengajar bersama Ning Putri. Ibunya sekaligus pamit. Aku pun mengangguk seraya melihat Nawa keluar dari kamar ini. Singkat cerita, pada zuhur, dengan tenaga yang lumayan sudah pulih, aku menggendong tas ransel di punggung, berpapasan dengan kepulangan Nafis dari sekolah. Gadis itu tampak cemberut melihatku sebentar lagi akan pulang. Tak kuhiraukan rengekannya yang memintaku untuk tetap tinggal. Ada hal penting yang harus segera aku selesaikan daripada menanggapi rengekan Nafis. Maaf, Fis. Ya udah sana, usirnya, lalu membanting pintu kamar dengan kuat. Hingga penghuni yang lain di kamar sebelah keluar melihat apa yang terjadi. Sabar Mbak Nah. Begitu ucap santri yang lain karena sudah tahu sikap Nafis. Oke, ucapku sesantai mungkin agar tak terlihat begitu hancur. Sesampainya di rumah, seperti biasa ibu yang tengah bersiap dengan jualannya sedang membuat pincuk yang sudah terlihat menggunung. Assalamualaikum. Salamku begitu aku memasuki rumah. Waalaikumsalam, Dok. Kok baru pulang? Ibu langsung berjalan setengah berlari ke arahku. Iya, Bu. Maaf, Ina gak kabari Ibu. Ujarku beriringan dengan mencium punggung tangan wanita itu. Sudah makan? Sebuah usapan lembut mendarat di ujung kepalaku. Sudah, Bu. Tadi di pondok. Ya sudah, Ina ke kamar dulu ya, ucapku. Ibu pun hanya mengangguk. Wati yang saat ini juga ada di antara kami menyoroti tajam diri ini. Aku sendiri tak mengenal begitu siapa dia. Bahkan untuk bertegur sapa saja belum. Dengan cepat, aku mengambil lembaran kertas yang kusisipkan di kitab, menyimpan dalam saku agar tak ada yang melihat. Aku kembali keluar kamar, mengambil sapu untuk menyapu halaman yang memang kotor karena guguran daun-daun yang tertiup angin. Ibu yang melihat, membiarkan diriku, karena bukan hal aneh di rumah ini aku melakukan kegiatan menyapu. Sampai di ujung bak sampah yang menjadi sasaran aku akan meletakkan benda yang diam-diam ku bawa dalam saku. Perlahan, aku mengeluarkan kertas, mengangkat sendiri bak sampah lalu meletakkan kertas yang terlihat kosong itu di bawah bak sampah. Yang menjadi tempat ibu dan ayah juga meletakkan benda sakral miliknya. Kini, aku juga ingin seperti itu. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Belum sampai 1 menit, dan hendak ingin meninggalkan tempat itu, suara jeritan terdengar begitu nyaring dari dalam rumah. Siapa pemilik suara itu?
Suara itu bukanlah suara dari seseorang yang kukenal. Lantas siapa? Aku berlari ke arah sumber suara di mana terdengar suara perempuan sedang berteriak sangat keras. Membiarkan sapu lidi itu tergeletak di tanah setelah selesai kugunakan. Baru setengah jalan, ibu sudah lebih dulu keluar rumah dengan raut wajahnya yang panik. "Ina!" teriak ibu kalang kabut. Bahkan jilbabnya pun sudah amburadul tak karuan. "Kenapa, Bu?" Aku menghentikan langkah saat ibu sudah lebih dulu menghampiri diriku. Wati nah," ucap ibu dengan susah payah ingin menjelaskan apa yang terjadi dengan Wati. Suara perempuan yang kuyakini milik Wati itu terus berteriak, bahkan semakin kuat. Tak hanya berteriak, suara itu kini bahkan mengaum layaknya singa. "Tenang, Bu. Ayo kita masuk. Lihat keadaan Mbak Wati," ucapku pelan. Namun ibu justru menggeleng, membuat aku berpikir lalu tanpa sadar dahiku mengernyit. "Kenapa, Bu?" tanyaku heran. Tak mendapat jawaban. Wanita dengan pakaian yang sudah compang-camping ini malah menangis. Aku yang belum tahu betul situasi macam apa ini terus berpikir untuk meminta bantuan. "Panggil ayah, nah." Akhirnya ibu membuka suara setelah membuat diriku bingung terlebih dahulu. "Ayah kemana, Bu?" Aku memang tak melihat sosok ayah sedari pulang dari pondok. "Ayah di sawah. Ambil rumput buat makan kambing, nah. Cepat, Ina," perintahnya sambil terus menoleh ke arah pintu belakang, di mana saat ini Wati bisa keluar kapan saja melalui pintu tersebut. Aku mengangguk, lalu berlari menuju sawah yang berada tak jauh dari rumah ini. Dalam perjalanan mencari ayah, kepalaku terus saja berpikir apa yang terjadi pada Wati. Mungkinkah ini karena selembar kertas itu? Akan tetapi, kenapa malah Wati yang berteriak-teriak? Jangan-jangan Wati kesurupan? Sejuta pertanyaan memenuhi isi kepalaku sampai tak sadar. Aku hampir saja terjatuh di jalan setapak yang licin. Tak jauh dari tempatku berdiri, aku melihat sosok ayah yang kini tengah memasukkan rumput gajah ke dalam karung yang cukup besar. Dari kejauhan, kutatap nanar sosok ayah yang begitu sederhana. Bahkan ia masih mencari rumput untuk kambing-kambing milik orang yang sengaja dititipkan, dan hasilnya akan dibagi dua. Setelah cukup dekat, sosok yang kukenal lembut itu pun tampak kaget melihat kehadiranku yang tiba-tiba menyusulnya di sawah yang cukup terik karena panas matahari. "Ina, kok panas-panasan, Dok?" tanyanya sambil menyipitkan mata. "Yah, pulanglah. Ibu manggil ayah," ucapku langsung pada intinya. "Kenapa toh? Kok tumben ibumu suruh kamu yang panggil? Biasanya juga datang sendiri," ujarnya masih terus memasukkan rumput-rumput yang sudah berhasil ia potong itu ke dalam karung. "Mbak Wati, kayaknya kesurupan ya," ucapku. Lantas membuat ayah menghentikan gerakannya lalu menoleh ke arahku. "Wati, kesurupan? Itu bukan kesurupan, Dok. Orang itu memang punya riwayat gila menahun. Mungkin saja gilanya kumat." Ayah berujar hal yang baru saja ku ketahui. Tak kusangka Wati memiliki penyakit gila menahun. Kupikir penyakit itu akan terus membuat sang penderita menjadi tak waras. Akan tetapi tidak begitu. Penyakit itu akan kambuh setiap tahunnya. Jika sudah sembuh maka akan kembali normal.
hal itu akan terus berulang setiap tahunnya. Ina nggak tahu ya. Yang penting ayah pulang dulu sekarang. Ayo ya. Ajakku tergesa. Iya sudah, ayo. Ayah mengangkat karung yang berisi rumput gajah itu ke atas punggungnya. Sementara aku lebih dulu jalan di depan ayah. Tak butuh waktu lama. Kami hanya menempuh perjalanan beberapa menit untuk sampai ke rumah. Ayah lebih dulu menyimpan karung itu di kandang belakang rumah. Sementara aku dengan tak sabar ingin melihat bagaimana keadaan di dalam. Ibu, panggilku tatkala wanita itu sedang duduk di antara tumpukan daun pisang. Sementara Wati sudah tergolek lemas tak berdaya. Ina, mana ayahmu, Nduk? Ibu bangkit dari lantai, membiarkan Wati dalam keadaan terbaring di lantai begitu saja. Ada di belakang, Bu. Itu kenapa Mbak Wati, Bu? Tanyaku penasaran sekaligus takut. Kamu gak akan tahu. Wanita itu pergi begitu saja, melewati diri ini yang dia mematung tak bergeming. Tak lama setelah itu, ibu kembali dengan tergopoh bersama ayah yang datang mengekori di belakangnya. Itu ya, Wati. Tunjuk ibu ke arah tubuh Wati yang saat ini tergolek di lantai. Dengan segera ayah memeriksa apa yang terjadi pada Wati. Aku memerhatikan apa yang dilakukan keduanya terhadap Wati. Bu, Wati sudah nggak ada. Dek. Nggak ada bagaimana maksud ayah? Sorot mata ayah mengarah pada ibu yang tiba-tiba lemas. Lalu sekilas memandang ke arahku dengan tatapan penuh makna. Maksud ayah, Mbak Wati kenapa ya? Tanyaku masih tak puas dengan kalimat ayah yang mengatakan gak ada. Wati sudah meninggal. Ayah yang semula bercongkok, kini terlihat tubuhnya ambruk terduduk di dekat Wati. Aku membuka bibir, tak percaya rasanya jika tiba-tiba saja wanita itu meninggal. Singkat cerita, kabar duka tersiar di kampung sebelah bahwa hari ini perempuan itu benar-benar tiada. Toto, sebagai sang kakak, menerima dengan lapang bahwa sang adik sudah berpulang ke pangkuan ilahi. Ayah dan ibu memberitahu Toto jika sebelumnya almarhumah sempat berteriak keras sebelum jatuh lalu berakhir meninggal. Memang itu benar adanya. Hal itu juga sempat ku ketahui lantaran aku sendiri sempat mendengar teriakan daripada almarhumah. Kakak adik itu tinggal di gubuk bambu yang amat sederhana. Kini hanya tinggal Toto seorang penghuni gubuk bambu itu. Setelah sang adik lebih dulu berpulang, aku beserta ayah dan ibu menunggui jenazah Wati sampai selesai dikebumikan siang ini. Tak elok jika membiarkan orang yang sudah mati menginap di rumah. Terlebih lagi tak ada anggota keluarga yang ditunggu datang. Para pelayat yang mendengar berita ini datang untuk bertakziah. Kini jenazah pun siap untuk dimandikan sebelum akan disolatkan. Akan tetapi ada yang membuat geger siang ini. Tatkala jenazah yang akan siap dimandikan itu hanyalah potongan kedebok pisang. Warga yang mendengar hal itu tergugah hatinya untuk menyaksikan kejadian yang tak masuk akal ini. Suasana yang harusnya tenang kini menjadi riuh akibat hal yang tak masuk akal terjadi. Benar begitu adanya. Ayah dan ibu yang duduk di teras pun tanpa saling beradu pandang. Aku yang juga duduk tak jauh dari kedua orang tuaku.
merasa ini adalah hal yang sudah mereka perbuat terhadap perempuan yang tak sepenuhnya waras itu. Toto terlihat berlari tergopoh setelah melihat jenazah sang adik berubah menjadi gedebok pisang. Wajahnya panik serta sedih begitu tergambar pada air muka laki-laki yang sekarang sebatang kara itu. Yang lebih membuatku penasaran kemana perginya jasad Wati. Kenapa bisa hal di luar nalar terjadi sesingkat ini? Kedua orang tuaku yang duduk di teras berdampingan di kursi berwarna hijau tanpa begitu santai. Ayah, ibu, kenapa kalian sekejam ini? Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.